Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersuka cita kita bisa jumpa lagi dalam pemberitaan firman di hari ini. Ada sebuah firman yang cukup menarik yang untuk kita pelajari dan juga bisa memberkati kita semua. Kita lihat di Amsal pasal 23 ayat 7. Di sini yang saya baca yang bagian atasnya aja ya. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ini adalah terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terjemahan ini menurut saya kurang pas. Karena di King James-nya dikatakan begini. For as he think in his heart, so is he. Lebih tepatnya diterjemahkan seperti begini. Seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi menurut saya ini terjemahan yang lebih cocok. Seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Bapak dan Ibu, begini. Ada sering banyak orang berpikir bahwa dia sakit. Ada banyak orang berpikir bahwa dia tubuhnya tidak sehat. Dan kalau dia kena hujan sedikit, dia selalu berpikir dia akan masuk angin, dia akan sakit, dan dia akan perlu untuk dikerok badannya. Dan ini ada sebuah contoh pemikiran yang salah. Ada orang berpikir bahwa bisnisnya nggak akan beruntung, hidupnya nggak akan baik, bahkan dia akan kena krisis. Dia berpikir kemudian istrinya akan meninggalkan dia dan mengkhianati dia. Dan Bapak dan Ibu boleh tebak apa yang terjadi kira-kira. Ternyata yang dia pikirkan itu persis itu yang terjadi. Bisnisnya bangkrut, dan kemudian istrinya mengkhianati dia dan meninggalkan dia. Dan kemudian lagi, ada orang berpikir bahwa dia itu jelek. Gak ada yang mau, gak ada yang suka sama dia. Sepanjang hidup dia selalu berpikir dia jelek. Dan dia itu tidak disukai oleh laki-laki manapun. Dan Bapak dan Ibu, tahu nggak Anda? Bertahun-tahun dia nggak menikah. Hanya karena apa? Hanya karena hasil dari pemikiran dia bahwa dia jelek. Dan hari ini firman Tuhan mau mengoreksi kita. Firman Tuhan mau membimbing kita ke jalannya yang benar. Alkitab berkata, seperti yang dipikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi Bapak dan Ibu, Anda hari ini jangan pernah berpikir bahwa Anda sakit, bahwa Anda itu tidak sehat. Dan ketika contoh kalau Anda kena hujan lagi, Anda berpikirlah bahwa Anda akan sehat. Anda akan baik-baik saja. Anda tidak akan masuk angin. Anda tidak perlu dikerok badannya. Anda cukup percaya bahwa hujan itu tidak akan membuat Anda sakit. Puji nama Tuhan. Yang berikutnya, ketika Anda memang ada menderita sedikit sakit mah, saya dulu pernah mengalami ini, Bapak dan Ibu. Kemudian waktu saya ada di sebuah lokasi yang ada cumanya mie. Dan kita semua tahu bahwa orang sakit mah tidak boleh makan mie. Maka kita menghindari yang namanya mie. Nah, justru saya mau bilang begini Bapak dan Ibu. Saya karena tidak ada makanan pilihan apapun yang cuma ada yang hanya cuma ada mie. Maka mau nggak mau itu yang harus saya makan. Lalu setelah saya makan, saya berusaha, sebelum saya makan pun saya berpikir bahwa itu baik-baik aja tubuh saya. Setelah saya makan mie, tidak akan ada masalah. Lalu setelah saya makan, sejam kemudian, mungkin ada kayak di perut ini ada sesuatu yang bunyi-bunyi dan sebagainya, karena ada gas dan sebagainya. Tapi saya terus berpikir, saya akan baik-baik saja. Saya tidak akan sakit mah. Saya tidak akan merasakan perut yang melilit gitu. Saya nggak akan merasakan mah saya sakit sampai migrain dan sebagainya. Puji Tuhan. Apa yang saya pikirkan itu yang terjadi. Bahwa saya meskipun dalam kondisi ada sakit mah, tetapi saat saya makan mie, saya berpikir semua akan baik saja. Maka itu yang terjadi dalam hidup saya. Puji nama Tuhan. Kalau seorang anak muda, Anda
dalam menitik masa depan. Jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda tidak akan beruntung, Anda akan dapat gaji yang kecil, dan kemudian Anda tidak akan naik dalam jabatan, terus Anda akan dipecat oleh perusahaan karena Anda melakukan sebuah pelanggaran. Justru saya mendorong anak muda untuk Anda berpikir positif, untuk Anda berpikir bahwa bersama dengan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Tetap percaya pada Tuhan. Jangan pernah Anda ragu untuk melangkah dalam melakukan sesuatu yang terbaik untuk masa depan Anda. Dan kalau Anda yang pelayanan, Bapak dan Ibu, jangan sering berpikir begini, kemarin yang saya dapatkan persembahan di sebuah tempat karena saya kondisi gerejanya ada di kampung, maka hidup saya ada sederhana. Makanya saya dapat persembahan sebulan tidak lebih dari 500.000. Itu yang selalu saya dapatkan. Bapak dan Ibu, jangan membatasi Tuhan. Sekali lagi saya bilang, jangan Anda membatasi Tuhan. Mungkin memang faktanya seperti begitu, tetapi Anda bisa melihat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, seperti yang dia pikirkan dalam hatinya, demikianlah ia. Coba Anda hari ini membuat sebuah terobosan dalam hidup Anda. Dengan Anda mengubah pikiran Anda. Dengan Anda mengubah pikiran Anda bahwa persembahan yang saya akan terima dalam bulan ini bukan cuma 500.000. Mungkin memang setiap bulan saya akan terima 500.000. Tapi kali ini saya percaya bulan ini lebih daripada itu. Dan tahu nggak Bapak dan Ibu, memang kebiasaannya persembahannya dari jemaat ada 500.000 per bulan. Tapi karena orang itu berpikir demikian, Tuhan bisa mengirim si A dari Jakarta untuk kirim uang ke kampung tersebut yang jauh dari Jakarta. Mungkin ada di pelosok Kalimantan Barat. Dan orang itu menerima 1 juta dari orang tersebut yang mengirimnya. Bukankah bagi Tuhan tiada yang mustahil? Bukankah kalau kita berpikir yang baik, demikianlah itulah yang kita dapat. Kalau kita terus berpikir yang jelek, kita berpikir sesuatu yang jahat akan mendatangi kita dan sebagainya. Bahkan Ayub sendiri bilang, apa yang ku takutkan, itu yang akan mendatangi saya. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu, sebagai umat percaya pada Tuhan Yesus, ubah pikiran Anda. Jangan selalu berpikir yang jelek-jelek tentang Anda. Jangan selalu berpikir sesuatu yang rendah tentang diri Anda. Jangan selalu berpikir hal-hal yang gagal akan mendatangi Anda. Justru hari ini Anda harus ubah pikiran Anda. Anda harus berpikir dan tanamkan dalam pikiran Anda setiap hari bahwa saya akan berhasil. Hidup saya akan baik. Keadaan keluarga saya akan baik. Tuhan pelihara. Pelayanan saya akan terus maju. Dan saya akan terus memuliakan Tuhan. Tanamkan terus pikiran itu, biar yang dihasilkan nantinya dan Anda akan menikmati buahnya adalah Anda berhasil, Anda diberkati, hidupmu sehat, keluargamu baik, dan nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Terus kita melakukan firman Tuhan. Belajar untuk menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.